Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan yang penuh barakah ini Allah masih memberikan kita akal sehat, masih memberikan kita sehat afiat badan. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan termasuk daripada salawat ini rezeki yang sifatnya batin dan zahir saat nanti yang dikatakan akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalu Allah dekatkan kita min ahlil hubbir rasul, menjadi golongan orang yang dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang pertama al-fakir hormati Kiai Syekh Abdul Qadir mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Abah Mu'alim mudah-mudahan setafiah, panjang umur, dibanyakkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Dan antum semua mudah-mudahan manfaat ilmu dunia akhirat, digabul hajat, panjang umur, setafiahkan badan, abil khusus dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Keburukan ini diibaratkan aswadul layal, gelapnya malam-malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna nahara ma'asya. Allah jadikan cahaya itu sebagai penerang yang sudah barang tentu dari malam itu berubah menjadi pagi, terus jadilah terang karena sinar matahari. Dikatakan al-ilmu nur, ilmu cahaya, yang mana isi daripada ilmu ini magallahullah wa magallahur rasul, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka andai kata gelap itu bisa Allah buat menjadi terang, keburukan-keburukan itu pun akan Allah buat hilang. Semisal contoh penyakit, orang yang dia sakit, separah-parahnya penyakit Allah ketemu umur. Orang kadang terus innalillah, orang meninggal, dan kadang ngerepotin apa segala macam penyakit yang sudah fatal. Misal kadang penyakit-penyakit Allah beri syifa, Allah beri kesembuhan. Misal ajal, kalau sudah datang malaikat Israel, ya termasuk daripada kebaikan ini husnul khatimah, orang mendapatkan akhir baik. Jadi jangan selalu melihat keburukan ini sesuatu yang menakutkan. Memang malam itu diartikan sesuatu yang zalim, yang apa itu jahil, yang enggak ada keterangan sama sekali. Wa ila qamar, bulan di malam hari terkadang, ya kadang kalau mendung dia ketutup, ya an-najm, bintang-bintang itu segala macam. Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala walaupun di malam hari ada. Termasuk min khawasil ummah, daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala haqquh layal, yang memang kebanyakan mereka di malam hari mendoakan kita orang supaya menemukan, mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan mereka ini apabila meminta kepada Allah, Allah ijabah. Di antara
Kekaromahan walinya Allah ini, kalau dia meminta kepada Allah pasti Allah ijabah. Kalau yang lain nggak pasti, nggak tentu. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini akan buat keburukan itu hilang. Allah Subhanahu wa taala ini ataukah akan menjadikan orang susah nih terus susah, nggak senang-senang, ya seperti ketika Allah merubah malam itu menjadi siang. Allah buat itu sudah berganti Yasin. Allah katakan wal Qur'anil Hakim. Setelah Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW ini bahwa Allah yang menjadikan seluruh makhluk, ya, dan Nabi Muhammad ini dikatakan Zainul Makhlukat. Kenapa Allah mengatakan itu, menyebut Rasulullah Yasin, dan Allah katakan wal Quran yang dibawa Rasulullah ini penentu? Karena innaka laminal mursalin, karena Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Pun keburukan ini akan menjadi sesuatu hal yang lalu, sedang kebaikan selalu yang diharapkan hamba untuk mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti kalau keburukan termasuk su'ul ada, zaman sekarang ini banyak orang enggak adab kepada wali, naudzubillah kepada zuriyah Rasulullah, kepada habaib kadang termasuk ini musibah, karena bukan sesuatu yang sifatnya nikmah. Kalau sesuatu yang membuat hati seorang itu senang, ini kita disuruh mengatakan dari Allah. Nah, berarti ada sesuatu yang Allah berikan. Seperti di saat Allah keluarkan matahari, wa ja'alna nahara. Allah ketika memberangkatkan itu panas, terangnya matahari di siang hari itu Allah berangkatkan siang. Dan Allah terus katakan ma'asya, untuk seorang itu mencari rezeki, bertebaran di muka bumi. Ya, sudah barang tentu di dunia, karena matahari itu khusus yang itu di sini. Nah, nanti ketika kiamat matahari udah baru lagi nanti di akhirat nanti. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita halal sana, karena orang yang melihat surga ini termasuk orang yang sangat jauh dari keburukan Allah. Ya, keburukan yang Allah adakan malam itu. Ya, badi'us samawati, Allah sampai buat itu langit. Ya, enggak ada pembatas untuk kebaikan ini darinya Allah. Tapi keburukan ini yang membatasi setiap manusia dari kebaikan Allah. Terhijab seorang itu dari pandangan Allah, dari nazrahnya, dari rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidayah termasuk itu yang diharapkan di saat seorang ini ada keburukan dalam kehidupan dia, ada sesuatu yang kadang dia bingung segala macam ini. Sebaliknya orang yang tatmain, yang tenang, orang yang gak merasa bingung segala sesuatu, ini semua Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kebaikan itu. Nah, keburukan ini dikatakan asu, sesuatu yang memang dikerjakan manusia. Wa man asa'a fa 'alaiha. Allah katakan memang manusia ini yang mengerjakan keburukan. Nabi Allah Adam alaihi salam ketika makan buah khuldi, sehingga Allah turunkan ke dunia ini, ke bumi ini. Nah, begitu pula terus benar Adam, kita semua manusia-manusia. Nah, maka Allah adakan utusan-utusan itu sebagai rahmat, karena Muhammad SAW seperti Rasulullah Nabi Muhammad. Dikatakan Al-Alama Syekh Nawawi Al-Bantani bahwasanya Rasulullah itu Zainul Abidin, Zainul Makhlukat, dikatakan sebaik-baik makhluknya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita ini seorang hamba dan Rasulullah seorang hamba, dan Nabi dikatakan Az-Zainul Abidin Rasulullah. Nah, begitu merasakan kehadiran kebaikan ini, itu keburukan itu perlahan dia akan pergi seperti ketika matahari keluar di pagi hari. Nah, hati seorang yang tenang, yang diisi dengan zikir, selalu banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, zikran katsiran, dengan banyak enggak sedikit. Jadi kalau ada keburukan harus banyak berzikir. Kalau ada keburukan sedikit, keburukan akan menghancurkan orang ini.
Nah, di saat ada keburukan kita nggak berzikir lebih daripada seperti biasanya, oh berarti ngelawan iradah, ketentuan Allah. Nah, perkara begini ini orang yang naudzubillah min zalik, ini muskilah. Jadi ada suatu keburukan, ada muskilah. Ada suatu keburukan, ada madarat. Ada suatu keburukan, ada pekerjaan ma'ayis, maksiat, fahsya segala macam. Ada keburukan di situ yang dikatakan dalam muamalah. Orang dia sama orang nggak punya adab, nah, karena dia sama orang nggak ada adab, pasti ketika aku mau sholat, ketika dia sholat nggak adab kepada Allah, nah, pasti nggak bisa hendak. Nah, karena itulah hukum yang Allah tentukan. Nah, di saat seorang itu merasa seperti itu, dalam keadaan memang tertekan dan harus ngerti ini sesuatu ini yang hakiki. Andai kata memang keadaan tertekan, ya harus memahami itu, hati-hati. Al-amal yang dikatakan ini pekerjaan diri, karena dikatakan hablum minallah hablum minannas, kebaikan ya, cinta itu rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, yang dimana diartikan keridhaan Allah, al-hubb ini itu pun harus mendapat keridhaan daripada manusia. Hablum minallah hablum minannas, di antaranya walidain, kedua orang tua. Memang kalau berharap kebaikan, keburukan itu supaya hilang, di antaranya ngejauhkan perbuatan-perbuatan yang Allah murkai, tanhauna 'anil fahsya, salatnya dihusukkan ketika terus di mata orang, di hadapan orang akan menjadi baik. Ini salat ini perkara yang nyangkut akhlak, yang menyebabkan adab. Ya, al-ilmu ini selalu dibawa untuk perkara salat paling utama. Man taraka fahadam ad-din. Jadi kalau dia orang meninggalkan salat ini menghancurkan agama. Hati-hati, salat ini kalau dia orang agamanya hancur, ya dirinya hancur, hatinya rusak, pandangannya rusak, pendengarannya rusak. Maka dikatakan Abdul Saleh, seorang hamba karena Rasul Nabi Muhammad SAW, karena mengikuti sahabat tabi'in salafun salihin, guru-gurunya, seorang itu mendapatkan derajat yang Allah katakan kuntulahu sam'ahu. Allah akan menjadi pendengaran seorang hamba itu dijaga Allah. Nah, karena orang yang terjaga dari kesulitan, dari masalah-masalah ini, dengan sholat seorang itu akan menjadikan dirinya gak terganggu dari keburukan-keburukan dunia. Kalau dia sholat masih terganggu dengan keburukan, berarti dia termasuk keburukan itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, amal termasuk perbuatan sholat ini yang berat timbangan akhiratnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau andai kata wa munafikun, orang ini munafik, sholat wa shaum, orang ini sembahyang, lain lagi yang dikatakan keburukan termasuk wa minal munafikun, orang-orang munafik, jahilun, apalagi mukadzibun, memang munafikun, orang yang enggak jujur, khianat apa segala macam. Dia enggak membawa cinta dalam hidup, malah bawa benci. Nah, ini bahaya. Orang bukan berbaik kepada orang, malah jahat kepada orang. Nah, ini nauzubillah min dzalik. Orang ini amal yang dikerjakannya dihubungkan dengan sholat batal, nggak nyambung dengan urusan saum puasa, nggak dikatakan. Dan bukan munafik, ini parah. Nah, ada musyrikin, itu munafik ini di neraka jahanam. Orang munafik itu di neraka jahanam dan kekal. Jadi kenapa dikatakan orang munafik dibanding orang kafir lebih dalam nerakanya ketimbang orang kafir? Karena orang munafik ini dikerak neraka, darkil asfali minan nar. Dan ada lagi musyrikin, ada lagi fasik. Yang Yaseb katakan tadi fasik ini bahaya. Fasik ini ketika mati menghadap Allah nggak ngerti itu Allah. Pengaruh kata Israel dicabut nyawa, udah dia nggak bisa ngerti bahwa Allah ini dia nggak nerima, hatinya fusuk orang itu. Apalagi orang-orang munafik yang sama, muzabzab, orang yang munafik ini dia sholatnya sia-sia, ibadahnya sia-sia, maksudnya karena sholat ini, puasa ini dua ibadah sepasang. Kalau ada sholat, ada puasa di bulan Ramadan. Dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam, sholat dikerjakan manusia. Gara-gara itu buah khuldi, gara-gara masalah yang kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perkara kecil ini supaya kita tafakur, memikirkan sesungguhnya apa sesuatu yang besar
di mata manusia, kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu mendapatkan nazarah seseorang dari keburukan, orang ini hilang sudah keburukan dari orang ini. Dan segala macam amal-amal perbuatan ini di bulan Muharram yang dikatakan meninggalkan perkara yang haram karena di bulan haram. Di bulan haram gak disuruh beramal-amal dulu, enggak, meninggalkan apa-apa yang haram karena ini bulan haram. Nah, terus apa dikatakan ini syahrul fatah, bulan kemenangan, nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dan aulianya Allah. Maka guru muallim menceritakan tentang aulianya ini, aulia Allah ini di bulan Muharram ini, ya, di bulan Hashul Hurum, 4 bulan Allah haramkan Rajab. Karena ma'rifat, orang yang ngerti rajul mukmin, salat yang lain dengan salat orang-orang yang lain. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah itu diriwayatkan Ki Hamid Pasuruan Jawa Timur, di sana itu bisa ke Mekah. Ada riwayat beberapa, ada Datuk Habib Abdullah bin Muhammad Al-Habsi di Pekalongan, kakak Sayyid Maulid Habib Ali Habsi Sayyid Sintuzurar, itu bisa ke Mekah. Banyak Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, ya, itu leluhurnya Al-Bahar, termasuk Habib Sogi Al-Bahar, jidnya itu leluhurnya kelima kalau nggak salah Habib Sogi itu dia bisa ke Mekah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah muhyiddin qaddasallahu sirrahu, itu yang imam itu, yang imamin fi riwayah, dan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Sampai kapan? Itulah ini Muharram. Nah, kalau kita menyatakan sampai kapan, apakah itu keburukan? Naam, keburukan, karena nggak ada amal perbuatan yang mengawali Muharram. Tapi kalau mengatakan sampai kapan, menunggu Al-Mahdi Al-Muntadhar atau menunggu kiamat sesuai galan Nabi SAW yang dikatakan Rasulullah, lah ini kebaikan. Jadi haram di bulan Muharram ini apa segala macam keburukan ini yang dijauhi. Ya, jadi kalau di bulan Muharram keburukan itu ada, Allah letakkan di 4 bulan yang haram yang Allah katakan itu. Ya, terus atau Habib lah, terus bulan yang halal mana? Syahrul Ramadan. Dan bulan yang mulia mana? Rabiul Awal. Jadi Allah jadikan bulan itu 12. Allah jadikan bulan itu 12. Allah jadikan karena lahir tanggal 12. Itsna Asyar. Jadi Itsna Asyar dalam keterangan ayat itu Itsna Asyar waktu syahr Sayyidina Muhammad SAW. Karena sababnya itu al-harfan. Fil Quran itu Allah berikan barakah. Al-Imam dikatakan Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad Sanging Bangil Jawa Timur, huruf Quran itu ada sirnya. Maka dikatakan apa? Itsna Asyar syahran wa fi arba'atun hurum, dikatakan ada di situ 4 bulan yang Allah haramkan. Itu sifat manusia. Hati-hati. Yang hidup di hari-hari ini manusia, dan yang mati di hari-hari ini manusia. Harus ngerti orang hidup, orang mati. Nggak boleh ngerti hidup aja, nggak boleh. Nanti kibir, sombong, iblis begitu. Akhirnya Allah abadikan dia sampai langsung ekspres mati kiamat, masuk langsung ke neraka. Sekali aja dia mati iblis. Ya, yang mati jelas ini bukan mati hidup lagi ya. Nah, itulah banyak Allah berikan keburukan-keburukan di dunia ini yang harus dihati-hati. Ngotorin hati, ngotorin telinga, ngotorin hidup, gak nyenangkan diri, nyusahkan diri ya. Orang lagi bingung, tambah bingung. Keadaan lagi ruwet, tambah ruwet. Nah, tapi apa? Insya Allah duduk seperti ini berkah. Ya, mandang orang-orang soleh, kumpul dengan orang-orang soleh, berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.